Serangan udara Israel ke wilayah Qatar mengejutkan sejumlah pihak sebab baru pertama kali terjadi. Sebelumnya, Doha merasa kebal dari konflik kawasan karena adanya Al-Udeid, pangkalan udara Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Dalam serangan yang menargetkan petinggi Hamas, Israel diduga menggunakan jet tempur F-35 Adir. Lantas, bagaimana bisa Israel menyerang Qatar yang diklaim memiliki jaminan keamanan Amerika Serikat? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan mengejutkan Israel menghantam wilayah Qatar Selasa 9 September 2025. Awalnya, ledakan terjadi di distrik pemukiman elit Doha, Qatar pada sore hari. Ledakan yang terjadi pertama dianggap hanya suara biasa, namun ternyata serangan udara Israel. Seorang profesor di Universitas Georgetown Doha, Mehran Kamrafa mengatakan, saat ledakan terjadi, ia tengah mengajar kelas politik. Saat itu, ia tengah membicarakan respons Qatar terhadap serangan rudal Iran di pangkalan Al-Udeid Juli lalu. Kemudian, Profesor Kamrafa mendengar ledakan keras dan bercanda, mungkin itu adalah serangan Iran. Namun tak disangka, ledakan itu berasal dari serangan Tel Aviv yang menghantam distrik pemukiman kelas atas. Kenyataan yang terjadi tersebut membuat warga negara Teluk ini terkejut dan kecewa. Profesor Kamrafa mengatakan, Qatar telah lama merasa kebal terhadap ketidakstabilan di kawasan tersebut. Pasalnya, negara Teluk ini merupakan rumah bagi Al-Udeid, pangkalan udara militer Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Serangan yang menargetkan pemimpin Hamas dalam upaya perundingan gencatan senjata ini mendapat kecaman dari Qatar. Qatar menuding Israel melakukan perilaku ceroboh dan melanggar hukum internasional. Keanehan serangan ini masih menjadi tanda tanya, sebab daerah West Bay Legion yang menjadi sasaran itu berada dalam pengamanan ketat. Daerah tersebut berada di dekat distrik bisnis pusat Doha dan merupakan rumah bagi banyak kedutaan besar asing, tempat tinggal orang kaya, sekolah, dan pasar swalayan. Profesor Studi Perang Universitas Daikin Ahmed Hashim mengatakan, Israel memiliki tentakel intelijen yang menjangkau jauh ke seluruh wilayah. Menurutnya, Israel tidak mengada-ada dan mengetahui persis di mana para pemimpin Hamas berada. Dalam serangan ke Qatar, Israel diduga menggunakan jet tempur F-35 Adir yang dimodifikasi dari jet tempur F-35 Amerika Serikat disertai dengan F-15 untuk perlindungan udara. Jet tempur ini memiliki kemampuan siluman dan presisi tinggi serta mampu menyerang dari jarak jauh. Untuk bisa menargetkan Qatar, jet-jet itu harus terbang di atas Arab Saudi atau Yordania. Namun, kemungkinan besar jet itu berada di Yordania dengan dukungan sifat siluman jet F-35, mereka mungkin saja tidak terdeteksi. Terkait serangan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tak diberitahu sebelumnya. Washington mengklaim keputusan itu dibuat sepenuhnya oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Gedung Putih mengatakan, saat militer Amerika Serikat menyadari serangan itu sudah terlambat untuk menghentikannya. Koordinator Keamanan Amerika Serikat untuk Israel dan Otoritas Palestina, Letnan Jenderal Purnawirawan Mark Schwartz mengatakan, Gedung Putih kemungkinan diberitahu tentang serangan tersebut. Namun, beberapa analis memiliki keraguan. Seorang analis Timur Tengah dan mantan negosiator Amerika Aaron David Miller mengatakan, tidak mungkin Washington tidak tahu soal serangan itu sebelumnya. Menurutnya,
Trump mungkin memiliki firasat kuat ada operasi yang dilakukan Israel dan punya waktu untuk menghentikannya. Setelah serangan itu, Trump berbicara dengan Netanyahu dan emir dari Qatar. Trump meyakinkan kejadian serupa tidak akan terulang kembali. Serangan Israel ke wilayah Qatar memunculkan pertanyaan tentang efektivitas jaminan keamanan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Peristiwa ini pun mengguncang Qatar dan menunjukkan kerentanan negara Teluk meski menjadi tuan rumah pangkalan militer besar Washington. Sikap Amerika Serikat yang mengklaim ketidaktahuan soal serangan ini pun memicu keraguan. Apa yang terjadi juga membuat hubungan diplomatik di kawasan itu kini berada dalam ketegangan tinggi. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.